Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang maha mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama al-amilin, termasuk kita sekalian, mudah-mudahan digolongkan dan termasuk kepada umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman yang saya banggakan, bil khusus para siswa-siswi kesetaraan paket C PKBM Insan Desa, yang saya banggakan, semoga teman-teman kita sekalian mendapati ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan dalam aktivitas, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dan juga diberikan kesuksesan di dalam hajat-hajat yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk pada materi maka ada baiknya kita juga bermohon kepada Allah kemudahan belajar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk mendapati ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, keluarga, dan serta yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada materi bab kedua di kelas 12 paket C, yaitu tema meyakini qada dan qadar, ya, akhirnya melahirkan semangat bekerja. Kita lihat pada konsep petanya qada dan qadar, ya, teman-teman juga bisa lihat di layar sebelah. Kalau memang ada gambar yang kurang berkenan, misalkan hitam ataupun gelap ataupun terlalu terang, mohon maaf, karena ini juga seadanya, menggunakan kamera seadanya, mohon maaf. Tapi intinya teman-teman bisa merekam dan ataupun juga mendengarkan apa yang saya paparkan. Paling tidak itu yang menjadi acuan teman-teman untuk melihat tayangan ini, ya. Nanti boleh untuk memberikan komen dan kritik serta saran pada kolom komentar di kanal YouTube PKBM Insan Desa nanti, officialnya, ya, begitu. Baik teman-teman, masuk ke dalam materi qada dan qadar, ya. Dipelajari dengan hakikat qada dan qadar, ya, makna iman kepada qada dan qadar, hikmah dari hikmah iman kepada qada dan qadar, hingga melahirkan meyakini dan semangat bekerja. Baik teman-teman sekalian, marilah kita lihat gambar berikut. Ya, ini ada seorang yang meminta-minta, ada di sini, ya, perbedaan bangunan, ya, antara kota dengan desa, ya, banyak hal yang membedakan, gitu ya. Jadi antara pemukiman kumuh dan pemukiman yang sangat metropolis, begitu ya, modern. Dan juga ada orang tua yang kerja keras untuk mengubah, ya, nasibnya, gitu ya. Dan ini juga ada orang, ya, atau profil orang, Bapak Mukesh Ambani, ya, salah satu muslim terkaya di dunia. Jadi ini juga menjadi apa, ya, teman-teman, terkait dengan qada dan qadar ini, ya. Kita juga
harus tahu dulu ya, qada itu apa, qadar itu apa. Jadi qada dan qadar itu, qada yang maksud qada adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah tapi tidak permanen. Ya, nasib atau takdir yang diberikan Allah tapi tidak permanen, qada. Jadi boleh dirubah. Contoh apa? Contoh dari qada. Qada ya, beriman kepada qada itu juga tentuan dari Allah, tapi qada bisa dirubah. Itu model nasib tadi ya, model dari orang miskin bisa kaya, orang bodoh bisa pintar. Nah, itu qada bisa dirubah dengan kemauan dan keyakinan diri kita yang kuat terhadap perubahan yang ada di diri kita. Ya, jadi miskin bisa jadi kaya, terus dengan mengubah cara-cara mungkin untuk mendapatkan penghasilannya atau kemakmurannya itu dengan ragam cara begitu. Karena kalau bicara konsep kemakmuran nanti saya melebar ini penjelasannya. Karena konsep kemakmuran sesungguhnya itu ada 4 kategori, ada 4 kategori kalau konsep kemakmuran. Yang ke satu konsep kemakmuran yaitu employee, kedua self employee, ketiga business owner, yang ketiga investor. Jadi itu mungkin ada penjelasan dalam konteks lain ya teman-teman. Ini dalam konteks ini keimanan kepada Allah. Jadi qada ini adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, tapi bisa kita ikhtiarkan untuk berubah. Ya, tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu. Ya, bodoh jadi pintar, terus tadi miskin jadi kaya, dan seterusnya. Ya, perubahan qada. Beda lagi dengan takdir, gitu ya. Kalau takdir itu sesuatu yang sudah permanen, yang sudah diberikan. Contoh takdir itu adalah jenis kelamin, ya misal gitu kan ya. Nah, itu jenis kelamin itu juga masuk ke dalam takdir yang sudah pasti, gitu ya, yang sudah pasti ditetapkan oleh Allah. Jadi kita kalau terhadap takdir itu tinggal mensyukuri saja ya, amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu amanah yang qada yang baik maupun yang kurang baik, kita harus bersyukuri karena itu mengandung faedah, mengandung hikmah tentunya begitu ya. Lanjut, ini mungkin dari kita belajar dari kisah ya, dari kisah Nabi Musa terkait keimanannya, bagaimana Nabi Musa dahulu di zamannya ya diutus dengan Nabi Harun kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Ya. Nabi Musa dengan keimanan yang sangat kokoh ya. Ketika satu peristiwa Nabi Musa oleh kaum Fir'aun terdesak, berlari terdesak ya, dikejar oleh para kaum Fir'aun waktu itu, sehingga kaum Nabi Musa dan Nabi Musa itu memang masuk ke dalam zona yang memang kalau kita bilang istilahnya zona buntu gitu ya, zona buntu yang tidak ada jalan lagi gitu. Masuklah ke sekitaran Laut Merah yang sangat fenomenal itu kan, yang sangat terkenal itu Laut Merah. Nah, di situ Nabi Musa dengan keimanannya bahwa Allah sang penolong satu-satunya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, berpegang teguh pada keyakinan bahwa Allah lah yang Maha menolong. Ketika jalan sudah tidak ada lagi, ya, ketika memang akses sudah tertutup secara zahir, berpikir sudah mentok, Fir'aun dan bala tentaranya sudah mengejar, sudah semakin dekat, ya, mau hendak dibunuh dengan para umatnya waktu itu atau pengikutnya waktu itu. Tapi dengan keimanan yang kuat Nabi Musa, Bismillah,
melemparkan tongkatnya ke dalam air, ke dalam laut merah itu, hingga Allah menurunkan kunnya, ya, menurunkan mukjizatnya, terbelahlah laut merah itu menjadi ada jalan, ada untuk Nabi Musa berjalan atau menyeberangi lautan itu. Sehingga dengan keimanan yang sangat kuat, Nabi Musa diberikan jalan keluar. Jadi ya ibaratnya untuk kita itu teman-teman sekalian, jadi ketika kita pada posisi yang sangat sulit, sebetulnya kita itu tidak harus mencari siapapun. Jadi tinggal menguatkan keimanannya, bahwa ya ibaratnya atau pelajarannya dari keimanan yang kuat dari Nabi Musa adalah bahwa ketika kita sudah mentok teman-teman gitu ya, merasa hidup berat dan sebagainya, maka Allah lah yang maha mewakili apa yang kita butuhkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Maka teman-teman belajar untuk kita sekalian, ya, belajar untuk bagaimana hasbunallah wa ni'mal wakil itu tertanam, menghujam di dalam jiwa. Maka pertolongannya itu mintalah tolong kepada Allah semata. Tapi kita bukan menafikan ikhtiar, teman-teman. Ikhtiar tentu itu sebagai, apalagi di Ahlussunnah wal Jamaah, di masyarakat kita mengambil madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, maka ikhtiar itu dikedepankan. Jadi ikhtiar dan doa. Jadi ikhtiar itu dikedepankan. Jadi sesudah ikhtiar itu memang benar-benar optimal, baru kita bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan menolong kita. Yang kedua, kisah Nabi Nuh, ya, terkait ini keimanannya. Keimanan Nabi Musa tidak tergoyahkan, jadi tidak ada kata menyerah, ya, yang ada meminta pertolongan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Nabi Nuh juga demikian, ya. Kisah Nabi Nuh dengan penuh keyakinannya, beliau jauh-jauh hari di padang pasir nan tandus dan kering, ya, membuat bahtera melalui wahyu. Tapi kan waktu itu masyarakatnya belum percaya kenabian Nabi Nuh, bahwa ada firman Allah sudah sampai kepadanya gitu. Kebanyakan tidak percaya waktu itu. Bahkan dikisahkan dari sebagian riwayat Nabi Nuh itu berdakwah, ya, sekitar hampir 900 tahunan, ya. Karena kalau dari beberapa riwayat, Nabi Nuh itu Nabi yang paling panjang umurnya, yaitu terlepas dari Nabi Khidir, ya, yang memang itu beda lagi kisahnya. Kalau dari Nabi Adam kan 930 atau 950. Kalau Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun, ya, 970. Jadi Nabi Nuh itu Nabi yang terlama atau panjang umurnya, karena masa itu masa memang masih sedikit, ya, manusia ini masih sedikit. Berdakwah ratusan tahun itu hanya berapa? Dikisahkan hanya 70 pengikutnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, berdakwah hanya sekitar 22 tahun, ya. Atau saya ini itu dari semenjak kenabiannya 40 tahun hingga wafat 63 tahun, dan atau paling tepatnya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari tepatnya itu Rasulullah berdakwah hanya sekitar 23 tahun, tapi umatnya sekarang sudah menembus angka 2 miliar seluruh bumi. Nah, itu luar biasa. Nabi Nuh dengan keimanannya, dengan keyakinannya yang sangat luar biasa, membuat bahtera atau perahu, karena Allah sudah mewahyukan kepadanya bakal terjadi banjir yang besar dan akan menghantam seluruh manusia waktu itu. Maka Nabi Nuh dengan keimanan dan kekuatannya terus, walaupun dibully, kalau bahasa sekarang tuh, diejek dan dilecehkan dan juga tidak dipercaya oleh masyarakat, tetap saja membuat bahtera, tetap saja membuat perahu yang sangat kokoh. Setiba saatnya akhirnya Allah menurunkan janjinya, ya,
dan waktu itu terjadi banjir yang sangat besar, dan dikisahkan waktu itu rendam semua makhluk ya, manusia terutama di muka bumi ini, dan yang tersisa adalah Nabi Nuh dan umatnya begitu. Bahkan dikisahkan istrinya dan juga anaknya Nabi Nuh itu ya Kan'an, yang kita juga ketahui bahwa itu tidak masuk ke dalam bahtera, sudah diingatkan berulang-ulang, tapi memang takdir Allah berkata lain, dan Nabi Nuh tidak tidak diperkenankan untuk menyelamatkan istri dan anaknya terbilang terbawa arus dan tidak beriman kepada kenabian Nabi Nuh. Dan yang selamat itu karena dari keimanannya Nabi Nuh membuat bahtera itu yakin, akhirnya Nabi Nuh selamat, Nabi Musa selamat. Itu faktor iman ya yang sangat luar biasa. Tadi kembali lagi mungkin ini adalah sebuah nukilan dari Al-Quranul Karim ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya ada pada diri mereka, yaitu qada tadi itu ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidaklah Allah itu merubah nasib yang satu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Jadi dalam proses qada itu memang kitalah yang memang harus mengubah ya. Dalam tadi ya tidak tahu menjadi tahu, dan kitalah yang merubah. Dalam artian mungkin sakit ya jadi sehat, kitalah yang juga berikhtiar untuk sehat seperti itu. Dan ini mungkin pada kesimpulan ya, di akhir materi kali ini, kesimpulannya kaitan dengan beriman kepada qadar, yaitu minimal dengan 4 sikap, yaitu sikap optimis ya, berlaku baik terus ya, berikhtiar karena memang itu diwajibkan juga sebagai sunatullah dari hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenankan untuk kita. Ketiga juga berdoa dan bertawakal, yang tadi saya juga sudah sampaikan di beberapa kisah ya, doa, berikhtiar, bertawakal. Dan manusia berada dalam hukum qauliyah, yaitu ilmu Allah Ta'ala dalam bentuk wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Sementara kauniyah, jadi ada dua hukum, ada qauliyah dan kauniyah, itu ilmu Allah yang berupa alam semesta yang kita bisa lihat dari mulai bumi, langit, dan isinya ada alam semesta dan lain sebagainya. Itu ketentuan Allah dalam bentuk kauniyahnya gitu ya. Kauniyahnya dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran, hadis gitu ya. Yang kauniyah adalah alam semesta yang kita lihat, yang kita pandangi, itu mengandung hikmah dan juga berkah untuk kita, sama kita memaknainya dengan baik begitu. Ini mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa di materi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan yang lebih panjang kepada kita semuanya. Kita bertemu di dalam materi-materi berikutnya dan juga kesempatan berikutnya dalam keadaan yang Allah ridhoi, dalam keadaan yang senang dan gembira. Akhirnya dari saya ditutup saja materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.